Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oh, sehat, Mas? Alhamdulillah. Sehat, Bang. Nih satu hari cuaca panas jadi badan kita pun hangat ini, semangat. Tapi hujan pun tetap kerja Tetap kok kayaknya. semangat. Tetap semangat Aku kan. bilang agak lemas-lemas sedikit, harus semangat. Mas, ini kan gini, pasti di dalam pekerjaan sebagai seorang pemilik bengkel sekaligus pelaku usahanya ya, Iya, Bang. ada hal yang unik atau mungkin di luar kebiasaan yang terjadi pada kendaraan mungkin ya? Ini, Bang. Ini termasuk tip juga. Salah satu tip, salah satu contoh lah ya. Maksudnya dalam memilih kendaraan bekas, membeli kendaraan bekas. Jadi baru-baru ini ada satu relasi kita lah, dia nyarikan mobil untuk anaknya. Nah, di situ hari itu mungkin nggak sempat ngajak kami, entah gimana. Udah janjian padahal mau nengok unit tuh kan. Akhirnya datang orangnya dengan unitnya, sudah jadi, sudah deal gitu mobilnya. Oke. Setelah jadi itu dia datang, Mas mobil macam mana? Kita cengok kondisi karena memang baru dapat, mungkin bersih kan, bagian mesin bersih. Setelah 2 hari dipakai, kembali lagi Ke sini ya. kembali ke bengkel lagi. Mas, olinya kok ngocor-ngocor nih. Jadi setelah pemakaian 2 hari kan nampak tuh, jadi oli yang bocor tuh ngocor. Terus suara mesin tuh agak kasar gimana. Itulah kami sarankan kalau mau perbaiki oli bocor nih, ini dari packing head, angkat head lah gitu. Jadi kita buka tutup led, kita bongkar nih. Yang pertama untuk bagian mesinnya sendiri kita angkat, buka tutup lednya tuh kan. Tutup led, tutup headnya kita buka. Ketahuan tuh, Bang, dia punya pelatu tuh. Dia punya pelatu untuk penekan klep tuh patah. Jadi klep tuh Padahal itu jarang terjadi ya? jarang terjadi. Jadi itu patah, jadi cuman klep nongol gitu sama per. Jadi pelatunya nggak ada lagi. Cari rupanya nyelip dia di sebelah per sebelahnya. Nah, dia model gini lah, Bang. Ini pelatu ini model gini. Ini, Bang. Pelatu untuk mobil Innova nih, Bang. Nah, ini patah. Ini yang patah ya, Mas ya? Patah nih. Oke. Jadi setelah itu kan udah oke nih, patah. Kita bongkar, kita buka klep, kita bersihkan, kita gosok. Habis itu selesai kan tinggal pemasangan nih. Jadi setelah dipasang, pemasangan terakhir klep itu kan per klep. Per klep masang kuku klep namanya kan. Jadi untuk dari 16 biji klep ini cuma satu klep nih yang susah betul masuknya. Kenapa susah satu nih? Jadi betul-betul kita paskan masuk. Masuk nih. Sekali kita pikir kembali kenapa pelatu ini patah. Itulah jadi sebelum kita pasang pelatu, sebelum kita naikkan ke mobilnya, waktu di bawah kita tes satu-satu nih, klepnya kita ketok. Tiang klep tuh kalau udah masuk pinnya gitu kan. Dia udah nyatu tuh kita ketok. Suaranya Pakai apa, Mas? pakai martil boleh apa ya, kecil gitu. Suaranya tek tek tek. Yang satu nih tek tek. Kayak mendem beda. gitu ya? Iya, yang lain tek 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 nih tek tek. Semua tek 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 ini tek. Penasaran, buka lagi. Tekan lagi, buka kuku klepnya, kita cabut, kita bandingkan per sama sebelahnya, kita buka 2 biji lah. Rupanya pernya ini kondisinya lebih tebal. Ini bawaan mobilnya. Bawaan mobilnya lebih tebal. Ini yang apa? Nggak sesuai tuh? Ya nggak sesuai. Ini nggak sesuai. Maksudnya dari 16 biji klep. Ini yang beda sendiri. Satu ini yang beda sendiri. Jadi 15 tuh masih aslinya. Dia untuk ukuran diameter lubangnya sama, tingginya sama. Cuman ketebalan. Ketebalan bahannya, materialnya. Ketebalan pernya ini dia lebih tebal. Sehingga di saat pelatu nih harus nekan klep harusnya main, nekan per nih harusnya main, nekan klep tuh main pernya, karena ini keras. Jadi terjadi benturan lah, maksudnya keras dia maksa. Berulang-ulang. Jadi inilah yang mengakibatkan ini patah. Pelatunya nih jadi patah gitu kan. Ini kalau nyambung bentuknya Kok gini kalau nyambung. Gini ya. Ini ya. Bisa patah ya? Bisa patah. Jadi ya alhamdulillah dari pengerjaan ini, sewaktu kita bongkar ada kejadian seperti ini, sebelum kita pasang kita cek dulu nih. Kita cek dulu, ini ada masalah nih. Kalau patah ini ada masalah, alhamdulillah dapat. Di per ini masalahnya. Jadi ketika Mas Wahyu nggak punya insting untuk membuka, ya mungkin
dipasang juga gitu lagi ya? Ya akan terjadi lagi karena memang lagi. per ini sudah keras, sudah nggak untuk peruntukannya lagi bang gitu. Jadi memang sudah kaku gitu. Jadi nyari pernya gimana tuh? Kami carikan ke toko, kebetulan berapa toko untuk di Tanjung Pinang nggak ada stok untuk yang Innova bensin, nggak ada. Karena itu lama ya? Keluaran lama ya? Termasuk mobil baru, cuman karena memang ini nggak pernah rusak bang, kalau dibilang untuk per ini nggak pernah rusak kecuali hilang. Mungkin habis bongkar-bongkar, nyuci-nyuci entah lupa entah geletak apa hilang, itu mungkin bisa bang. Jadi makanya di toko pun jarang ada yang jual. Jadi kami carikan persamaan yang mirip diameternya, besarnya, terus ketebalan pernya ini dapat, udah kami ambil. Itu punya mobil apa? Untuk mobilnya memang nggak ada merek lagi, cuman berbentuk per. Nah, cuman itu tadi dia bilang universal aja bang, mana yang persamaan aja. Jadi nggak ada untuk mobil apa gitu bang mobilnya. Jadi kita ukur tingginya, diameter tengah semua dapat, ketebalannya dapat sama yang asli bawaan mobil itu dapat, ya kita belikan. Ya alhamdulillah. Setelah itu pemasangan normal, udah jadi normal, mesin nggak terasa suara nggak pincang karena klep satu nggak fungsi kan pincang kan. Jadi ini yang tadi kita bilang sarannya usahakanlah paling nggak kalau kita ingin membeli unit bekas, mau itu di dealer, mau itu dari pemakaian pribadi orang yang akan dijual, usahakanlah sebisa mungkin membawa rekanan orang bengkel. Jadi ini bukan harus ketika teman Tanjung Pinang harus ngajak Mas Wahyu, bukan ya Mas ya? Iya benar. Ajaklah orang-orang yang tahu. Di daerah mana nih kan ada bengkel terdekat gitu kan, ya coba aja minta tolong. Ya paling nggak gini ya. Ya kita pun harus ada pengertian di saat mengajak orang bengkel. Ini bukannya kami minta pribadi bengkel, cuman pengertiannya kan karena orang bengkel meninggalkan kerjaannya nih, ya entah uang makan, entah uang rokok, itu pribadi yang ngajak lah gitu. Tapi itu kan daripada menyesal kemudian ya Mas? Iya bang. Ternyata kayak yang ini kan mobil baru 2 hari dipakai, akhirnya kami bongkar kami kan habis sekian lagi, itu mobil baru 2 hari dibeli bang. Gimana berkata kekecewaan itu pasti kecewa gitu kan. Second ya. Sampai bilang, Mas, tahu gitu kemarin saya ngajak Mas, kan Woi tunggu bang, Woi bilang gitu. Tapi abang nggak datang mobil udah jadi. Gitu. Iya. Setelah kejadian gini, dia bertanya ke yang jual juga komplain nih, berkata yang jual pun nggak tahu dapatnya pun sudah kayak gini. Karena dia jual beli mobil. Gitu. Karena ketika si calon pembeli itu pasti dia udah mencoba ya. Sudah mencoba. Sebatas sepengetahuan dia. Mungkin mesinnya itu dengan dibawanya agak enak gimana. Tapi kalau orang bengkel suara mesin agak pincang apa tuh kan sedikit banyaknya agak tahu gitu, kita risih gitu. Ini pincang nih mesinnya. Iya benar teman-teman. Beda ketika beli mobil Grass yang benar-benar baru ya Mas. Iya bang, kita bukannya maksudnya menjelekkan yang namanya barang baru itu pun kalau bisa bawa aja rekanan bengkel, karena yang namanya barang baru ciptaan manusia ini kan nggak ada yang sempurna bang. Jadi kalau orang bengkel kan setidaknya suara ya kan? Atau ketika test drive-nya itu kita mobil baru entah sok beli keras, cuman kita mau beli satu lagi, ini enak kan, bisa kita bandingkan gitu aja bang, jatuhnya gitu aja. Dan kalau di sini ketika yang ngajak Mas Wahyu untuk melihat kayak kemarin tuh lori sama ke Uban ya, itu akhirnya jadi pelanggan juga ya? Jadi pelanggan bang, itu dari pulau kan. Itu kalau misalnya sampai sekarang ada pesanan-pesanan apa, tetap bantu kita cari spare part apa, tetap kita kirim. Mas terima kasih loh Mas atas berbagi tipsnya ini. Tips ini tips sekalian informasi penting sebenarnya. Penting ya. Jadi sedikit aja hal sensitif, maksudnya tanpa membawa orang yang paham, jatuhnya kesalahan gitu, barang kesalahan. Karena ini soal mesin ya Mas ya. Soal mesin bang. Bisa jadi dari hal kecil nanti malah merembet ke yang lebih besar ya. Dan satu lagi gini bang, itu yang tadi masalah pembelian mobilnya, dan untuk yang per patah ini sebisa mungkin untuk rekan-rekan bengkel, jadi nggak semua yang namanya per klep nih ukuran tekanannya itu sama. Di situ juga kita harus bentuknya sama tapi ukurannya beda gitu ya. Ketebalannya beda kan, jadi untuk tekanannya sudah beda. Itu juga ya kita saling mengingatkan lah gitu. Jadi artinya mungkin ketika melepas on the road atau spare part tuh ya memang harus hati-hati naruh bautnya. Nggak perlu gini bang, maksudnya kita kayak per klep nih kita masukkan satu sama pin klepnya semua, klepnya itu satu tempat, bungkus, ikat, masukin mobil.
Nanti waktu mau pengerjaannya baru kita keluarkan dari mobil yang bersangkutan ya. Mobil bersangkutan baru kita keluarkan. Bisa kita memasang baru itu satu-satu kita cuci. Itu mungkin untuk yang namanya kececer udah memperkecil lah, meminimalisir kesalahan lah ya, kehilangan juga ya. Bener, bener. Oke teman-teman ya, semoga kalian semua diberi kesehatan sama Allah SWT, dimudahkan rezeki halalnya, dikabulkan keinginan baiknya. Amin. Kami juga minta doa supaya channel ini terus berkembang. Ya kan? Teman-teman. Oke Mas. Oke Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.